Setiap hari, ribuan mahasiswa menekan satu tombol untuk memesan makanan. Praktis, cepat, penuh promo. Seolah solusi paling mudah di tengah kesibukan. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi setelah makanan itu habis? Kemana semua kemasan ini pergi? Ini adalah cerita tentang kenyamanan digital dan harga yang diam-diam dibayar bumi. Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Berikut adalah video wawancara dengan beberapa mahasiswa untuk memahami konflik etika lingkungan yang mereka rasakan. Kami di sini ingin mewawancarai tentang antara GoFood dan ini studi tentang konflik etika lingkungan dalam gaya hidup praktis berbasis aplikasi. Jadi kami ini ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan pertama yang kami tanyakan, bagaimana kamu memaknai dampak lingkungan dari pesan antar makanan online? Sebenarnya saya sangat sadar untuk menerima makanan plastik biasanya 2-3 lapis. Rasanya seperti sangat egois, dan perasaan itu biasanya datang dan langsung hilang begitu saja. Kita seperti memilih buta terhadap dampak jangka panjang dari kepentingan sesaat. Jadi Kak, saya tuh sering merasa bersalah, apalagi kayak ketika saya melihat tumpukan kemasan di tong sampah, rasanya seperti siklus yang tidak putus-putus. Pesan, makan, buang sampah, merasa bersalah. Lalu besoknya pesan lagi karena ada alasan yang sama. Seperti ada perang batin antara naluri, praktis, dan hati nurani setiap harinya. Nah ya, kalau misalnya kalian kan sering tuh kesal apa sih faktor yang paling membuat kalian itu tetap menggunakan layanan mana kan itu terutama saya itu sih karena kesibukan ketika lagi ada tugas kelompok atau belajar untuk ujian, waktu jadi sangat sempit. Pilihan antara masa yang biasa makan waktu lama atau keluar yaitu perlu effort. Kalau dengan pesanan online yang tinggal klik dan tunggu jadi. Jadi kan kepraktisan itu kan Kak segalanya. Nah, sebagai anak kos yang fasilitas masaknya terbatas, aplikasi ini tuh adalah penyelamat. Tidak perlu repot belanja, mencuci piring atau keluar kena panas dan hujan. Semua jadi serba instan dan sesuai dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang yang serba cepat ini. Nah, jadi sebagai pengguna GoFood ini, kalian apa sih upaya yang dapat kalian lakukan atau ingin kalian lakukan untuk mengurangi dampaknya? Sekarang selalu aku memilih opsi tanpa alat masak karena saya punya sendok dan garpu sendiri. Lalu saya sangat positif juga sering berpikir untuk masak-masak sangat orderan yang besar, jadi kulitnya cuma datang sekali dan kemasannya jadi lebih sedikit. Kalau saya baru mulai untuk menyelesaikan jadi kemasan di kota saya tidak untuk besar. Untuk kemasan kapal, saya coba ratakan dan ikat. Meskipun saya tidak yakin apakah nantinya benar-benar didaur ulang atau tidak, setidaknya saya merasa sudah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada langsung campur dengan sampah makanan. Bagaimana kamu memaknai dampak lingkungan dari besar antar makanan? Konsumen memang menghasilkan sampah, tapi alternatifnya ada juga perusahaan yang tidak menyediakan kemasan yang ramah lingkungan. Mereka harusnya menjadi pemimpin perubahan, bukan menyalahkan kita yang menjadi. Kalau menurut saya akui dampaknya besar, tapi sebagai guru saya merasa kontribusi sampah saya ini sangat kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengan dampak industri. Perasaan cuma sekali ini, atau ini kan cuma sedotan, itu yang selalu muncul dan akhirnya kita terbiasa menormalisasikan hal-hal kecil yang padahal jika dilakukan bisa menjadi besar.
menghabiskan waktu dan uang untuk transportasi. Ini membuka banyak pilihan kuliner yang sebelumnya tidak bisa saya coba. Jadi karena kalian memakai aplikasi GoFood kan, jadi apa sih upaya yang kalian dapat lakukan atau ingin kalian lakukan untuk mengurangi dampak ini? Jujur saja, untuk saat ini saya belum melakukan itu. Saya merasa tindakan satu orang seperti saya tidak akan membuat apa-apa. Dalam pikiran saya, buat apa kita bisa bayar itu yang berarti tapi saya ingin sekali jika nantinya akan ada program khusus dari kampus kita atau komunitas yang memudahkan kita untuk bekerja. Saya dan teman-teman di OSIS frekuensi pesan antar. Kami membuat peraturan misalnya dalam waktu seminggu maksimal hanya 3 pesan 2 kali. Selebihnya kami harus masak bersama atau membeli makanan di warung sekitar kos yang bisa dipakai wadah dan lumayan berhasil mengurangi sampah. Layanan pesan antar makanan menawarkan kemudahan bagi mahasiswa, namun memunculkan konflik etika lingkungan karena meningkatnya sampah kemasan sekali pakai. Meskipun mahasiswa memiliki kesadaran tinggi mengenai dampak ekologisnya, perilaku tetap dipengaruhi oleh kepraktisan, tekanan akademik, promo ekonomi, dan budaya sosial. Upaya solusi sudah muncul melalui langkah kecil seperti membatasi pemesanan, memilih opsi tanpa alat makan, dan memesan bersama. Namun perubahan yang efektif membutuhkan dukungan sistematik dari platform digital, institusi kampus, dan pemerintah untuk mewujudkan konsumsi yang lebih berkelanjutan.